pada pagi hari ini. Kita buka Matius 25 ayat 31 sampai 46. Agak panjang memang. Iya, tapi ini cepat kok ini, ya. Saya tetap patuh kepada aturan waktu walaupun ayatnya panjang. Paling lama 45 menit. Itu dalam perhitungan saya. Jadi sesudah kita juga ibadah itu jam 12, saudara. Jadi agak, ya, puji Tuhan. Ya, tapi kita tetap tertib dengan waktu. Penghakiman terakhir saya akan bacakan. Bapak Ibu dengar, duduk manis, ya. Lebih enak mendengar, ya. Baca dalam hati boleh. Ntar kalau saya suruh baca satu-satu nanti jadi bergemuruh, ya. Saya akan bacakan penghakiman terakhir ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara, merinding gak ketika saya bacakan ini, saudara? Ya, ini penghakiman terakhir. Tapi saya buat judul, saudara, jangan memandang muka. Hari-hari ini, saudara, kita tahu masa-masa sulit. Tapi percayalah, justru di masa-masa ini Tuhan akan bela orang-orang yang setia, orang-orang yang percaya, orang-orang yang beribadah. Di Maliaki dikatakan, kamu akan melihat perbedaan orang yang beribadah dan tidak beribadah. Saudara, itu bukan dongeng, saudara. Itu kenyataan. Kenapa? Di dalam ibadah demi ibadah yang kita hadiri, ada komsel, ada doa malam, mungkin ada persekutuan doa. Saudara, hadirilah selagi masih ada waktu, saudara. Karena di situ kita bisa belajar. Di situ kita bisa mendengar akan firman Tuhan. Makanya pada pagi hari ini, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, saudara, Anak Manusia dan semua malaikat, iblis juga tadi ada malaikat-malaikatnya, saudara. Makanya, saudara, ketika Lucifer jatuh, kan dia juga ada pengikut-pengikutnya, saudara.
Makanya, dan sampai saat ini dia terus akan berkeliling-keliling mengaum-aum. Kemarin waktu Mama Dewi bawa firman Tuhan di komsel saudara, katakan iblis itu memang kerjanya seperti itu, mengaum-aum, berkeliling-keliling menangkap siapa yang lalai, yang lengah. Makanya hari-hari ini saudara, inilah waktunya, jangan lengah. Luangkan waktu ya untuk membaca firman Tuhan, untuk beribadah seperti pada pagi hari ini. Karena kesempatan tidak datang 2 kali, saudara. Maksudnya kesempatan yang sama. Oke, minggu depan kita masih bisa beribadah. Kalau masih bisa, kalau Tuhan masih kasih panjang umur, saudara. Nah, ini judulnya penghakiman terakhir. Tapi saya katakan tadi, jangan memandang muka, saudara. Tuhan pasti datang. Ya, kalau dulu saya zaman kita sekolah, jadi baju kami pun ready or not, this is coming. Suatu saat saya pakai baju itu, saudara, saya jalan di tempat umum, apaan? Dulu kan tulisannya besar-besar, saudara. Ready or not, Jesus is coming. Siap atau tidak siap, Tuhan Yesus pasti datang. Ya, makanya di sini dikatakan, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Yang jelas, Tuhan pasti datang. Amin. Ya, jadi saudara, apa yang terjadi? Ayat, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seperti mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ya, aku domba apa kambing ya, gitu kan? Ya. Saudara, hanya Engkau dan Tuhan yang tahu. Ya, kalau suka menanduk itu kambing, gitu kan? Tapi masih ada waktu untuk bertobat, ya kan? Ya, halo kambing-kambing dan domba-domba. Ya, dia akan memisahkan, ya, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Wah, luar biasa. Pada domba-domba, saudara, kita tidak bisa menghakimi siapapun sekarang ini. Kenapa saya katakan? Karena yang kita pikir domba masih bisa jatuh juga, bisa jadi kambing. Tapi kambing ini sekeras apapun, saudara, kalau dia bertobat, di Yehezkel dikatakan, saudara, orang yang tadinya sungguh-sungguh ternyata karena suatu persoalan bisa jatuh. Pendeta sekali berapapun bisa, dosa perselingkuhan, dalam uang, apa semua, saudara. Jadi jangan berkecil hati. Aduh, aku kayaknya begini, aku manusia berdosa. Seperti pemungut cukai itu, saudara. Aduh, dia berdoa pun sembunyi-sembunyi dia, saudara. Tapi orang Farisi, hey, aku kan rajin ibadah, ya kan, puasa, gitu. Tapi pada pagi hari ini menjadi bahan perenungan, saudara. Belum berakhir hidup kita. Kalau sudah mati ya, sudah gak bisa lagi bertobat, saudara. Jadi sekarang ini kita masih bisa mengejar ketinggalan kita, saudara. Masih bisa meraih apa yang akan kita raih ke depan, asal ada pertobatan. Ya, tadi malam juga saya bawa di pemuda, jujur. Ya, kalau mau melihat masa depan yang cerah penuh harapan, jujurlah mulai dari saat ini. Ya, saya katakan tadi malam, yang paling pertama itu harus jujur kepada pasangan, karena dua menjadi satu. Ya, sampai saya katakan kalau masih pacaran udah nggak jujur, selesaikan. Ngapain buang-buang waktu? Dari pacaran pun di mana? Ada di sini atau di sana, iya kan? Ya, kok jadi melenceng ke jujur ya? Ya, tapi pada pagi hari ini, saudara, mari, ya, apakah aku kambing apa domba ya, gitu kan? Nah, sebab terus dikatakan, dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Wow, keren. Ternyata kita memerintah, saudara. Ya, Tuhan masih kasih kesempatan bagi kita. Amin. Jadi jangan berkecil hati, aduh aku kayaknya kurang ajar banget deh. Ya, masih ada waktu, kejar. Ya, saudara,
Ya, pada pagi hari ini. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ini yang saya katakan tadi, jangan memandang muka. Ya. Penghakiman itu, saudara, peristiwa di mana semua orang akan dihakimi oleh Tuhan berdasarkan perbuatan mereka selama hidup di dunia. Jadi apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini nanti datang. Kan suka ada gambar di Facebook gitu ya, berderet ya, berderet masuk gitu kan. Terus ditanya, "Oi, Iben, maaf ya tulang." Ya. Dia masuk gitu kan. Terus tanya satu-satu seperti itu. Nah, saudara, itu kita bisa ketawa, tapi sekarang masih ada waktu untuk mengejar. Ya, saya katakan saudara, selagi masih hidup masih bisa bertobat, berubah dan berbuah. Ada amin? Ya. Itu sebenarnya di closing statement saya itu saya dapat itu sudah mau untuk persiapan. Selagi masih hidup ada waktu untuk bertobat, berubah dan berbuah. Nah, bawalah itu pulang hari ini, Bapak Ibu. Ya, tadi domba-domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Saudara, ayat 30 berapa itu tadi? Marilah hai kamu yang diberkati oleh Bapakku dan terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Dikatakan saudara, maka orang benar itu akan menjawab di ayat 37, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum. Kita buka sebentar saudara di Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Coba Sandi boleh baca. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23, demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Amin. Saudara, di sini akan teruji. Ketika aku lapar, katanya, kau beri aku makan. Ketika aku haus, kau beri aku minum. Seorang asing diberi tumpangan. Ketika telanjang, kita kasih pakaian. Sakit, kita melawat. Dan di penjara, mengunjungi, kita kunjungin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sering kita lakukan ini, kita tidak menyadari. Contoh, di jalan itu mungkin ada peminta-minta. Kita kan bisa aja bodo amat. Tapi saudara, lakukan yang bisa kita lakukan. Karena segala yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Saya lihat anak-anak ini waktu kecil dulu, nggak bisa lihat orang minta-minta, kasih dong ma, kasih dong ma. Dulu kan masih kita naik Mayasari ya. Zaman itu kalau kita kesedihan gitu, kan musik gitu kan. Udah kasih harus ada. Jadi mereka ini ada sama Jujun harus kasihan, kasih gitu kan. Zaman itu kita masih nih ya. Jadi mereka ngamen gitu kan. Kasih. Nah, saudara, jika anak Bapak Ibu sekarang seperti itu karena Bapak Ibu menabur, ada amin? Kasih. Kita tidak sadar saudara kita sudah menjamu malaikat Tuhan. Makanya dikatakan jangan memandang muka. Saudara, sepanjang pelayanan kami saudara, banyak sekali yang kami layani, ya, masalah pernikahan, saudara, masalah-masalah yang memang ditolak, tapi kami selalu sama Pak Gembala, seperti perempuan, ya, yang melakukan berzina, saudara. Tuhan bilang apa, saudara? Siapa yang tidak berdosa, lempar ini perempuan. Satu-satu mundur, saudara. Satu-satu mundur. Tuhan pun ya orek-orek di tanah itu, saudara. Aku pun tidak menghakimi engkau. Bertobatlah dan jangan melakukan lagi. Saudara, itu yang kami pegang dengan Pak Gembala. Banyak sekali pernikahan yang kami berkatin, saudara. Mungkin orang bilang gak boleh. Kita tidak mau membiarkan mereka terus hidup dalam dosa. Banyak sekali yang kami, gak banyak banget ya, kami kubur, saudara. Pernah suatu saat saya, Aceng sama Pak John mengubur orang. Masih ingat Ceng? Anak Aceng ya, di daerah Bekasi ini, saudara. Karena gak ada pendeta. Saat itu kita dihubungin. Lucunya ada aja channel ke kita, saudara.
Akhirnya, Ceng, apa lagunya Bu? Ya, udah kami bertiga sama keluarga, ada berapa orang, saudara. Ingat dulu juga, kita pernah juga waktu itu sama Ibu Ning sama Pak Wid, mereka nggak bergereja, baik saudara. Mereka nggak ada gereja. Baru pernah juga kami dengan Pak Combi, ada Pak Combi ya? Ya, Pak Combi ya, pernah kita kubur juga yang di Tegal Alur ya. Saya bilang, berjemaat di mana Bapak Ibu? Saudara, selalu Tuhan kirimkan channel-channel yang selalu Tuhan kirimkan yang seperti ini, saudara. Berapa kali kita berkati pernikahan, saudara, hati sering menangis. Kita tolong apa enggak ya? Pernah setahun telepon terus, saudara. Maaf. Kita tolong. Kalau Bapak tidak berkatin kami akan datang tahun depan. Benar, saudara, datang lagi. Jauh tempatnya, saudara. Kita hanya berdoa dengan Bapak Gembala. Tapi sesudah mereka diteguhkan pernikahan, mereka hidup benar, mereka melayani, saudara. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan itu. Yang tidak bisa dikerjakan orang lain, tapi Tuhan kasih beban untuk mengerjakan itu. Jangan lihat gereja ini kecil seperti ini, kita menjadi gereja misi yang banyak menolong gereja, saudara, banyak menolong pribadi-pribadi. Pernah suatu saat, saudara, datang ke rumah itu 3 pasang, tapi kita juga nggak segampang itu, saudara. Kita tanya persoalannya di mana. Ada juga yang nggak lolos, saudara, karena tadi berbohong, tidak jujur. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, mari, apa yang bisa kita lakukan, saudara? Sering seperti ini, saudara, ketika aku lapar, apa yang bisa kita bagi, saudara? Apa orang haus ya kasih minum? Ya, seorang asing memberi tumpangan, telanjang kasih pakaian, sakit, ya, di Philadelphia kalau ada yang sakit pasti dikunjungin walaupun mungkin agak telat, ya, karena kadang kesibukan, tapi minimal ditelepon, disapa, dikunjungi, saudara. Bersyukur saudara punya komunitas seperti ini, saudara diperhatikan. Bersyukur saudara kalau ada seperti ini, ketika saudara tidak datang, kenapa tidak datang? Bisa aja ada di komunitas yang besar, tapi saudara tidak datang, tidak ada yang bertanya. Dan sangat mengerikan, bahkan mati pun tidak ada yang mengubur. Sehingga berapa kali, saya nggak bisa hitung lagi, ya, kita kubur, saudara. Kata Pak John selalu begini, ya udah mati kubur aja lah. Ya, itu saudara. Makanya pada pagi hari itu, ayat 37, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Gak ada yang perlu kita banggakan, kita sombongkan dalam hidup ini. Jika kita ada, mari kita berbagi, saudara. Ada amin? Kita bagi yang bisa kita bagi, saudara. Jangan sombong dengan segala keberadaan kita, saudara. Ini akan terjadi, ya. Saya sih tidak setuju dengan nasib kita seperti roda berputar. Tidak, ya. Jangan juga kadang di bawah, kadang di atas. Tidak seperti itu, tapi ada kadang Tuhan izinkan proses. Cuma jangan dibilang kayak roda berputar, yang di bawah kadang di atas. Tidak, saudara, jangan dimani yang seperti itu. Ya, kalau Tuhan izinkan pun keuangan apa kita, saudara, itu Tuhan izinkan. Saudara, saya ada ilustrasi. Ini saya dengar juga di kebaktian pagi. Mungkin ini perlu saya bagi. Ceritanya orang yang sombong, saudara. Jadi mereka ini waktu kecil, mereka satu kampung, ya. Mereka sekolah bersama. Tapi yang satu ini nasibnya kurang beruntung karena dia tidak ada uang untuk melanjutkan sekolah ke
sampai ke luar negeri, saudara. Ya, singkat cerita, suatu saat pulanglah yang dari luar negeri ini. Ketemulah dia sama temannya ini. Hei, kau masih begitu-begitu aja? Gitu. Iya, saya hanya nelayan tangkap ikan. Ya, anggaplah yang dari Danau Toba sana mungkin ya. Aduh, katanya, kasihan banget kamu hari gini. Aku sudah berapa negara yang kujalanin, katanya saudara. Oh ya, beruntung kamu. Seperti itu saudara. Singkat cerita, ngobrol-ngobrol, ayolah katanya, jalan-jalan dulu kita. Mereka pergi naik perahu saudara. Naik perahu, mereka sambil ngobrol di atas perahu ini. Tiba-tiba ada gelombang saudara. Tiba-tiba ada gelombang. Yang sombongnya itu udah mulai ini dia panik. Aduh, saya kan nggak tahu berenang gitu kan. Saya nggak bisa berenang. Kenapa kamu gitu kan? Ini gimana nih? Ada ombak ini. Kamu tenang aja. Saya kan udah biasa. Gitu. Tahu kan perahu yang gini? Jadi hanya berdua, satu di ujung sini. Saya dulu waktu zaman kecil suka naik perahu itu saudara. Karena ada tante saya itu tinggal di Danau Toba. Singkat cerita saudara, ini kalau ceritakan supaya detail lucu saudara. Mulailah gelombang ini, mulailah panik. Berubahlah muka dia saudara. Ini gimana ini? Terus datang temannya, dia bilang begini, iya kamu kan orang pintar, seharusnya kamu tahulah gitu kan. Terus dikatakan, enggak, saya nggak tahu berenang gitu kan. Kamu orang pintar, kamu udah sampai ke luar negeri, udah berapa negara, kamu tenang aja. Gelombang ini semakin ini. Terus dia bilang, saudara, tolong saya. Dia bilang, kepintaranmu itu ternyata tidak bisa menolong kamu. Ya, memang temannya ini antara mau ngerjain dan memang ini saudara. Aduh, saya minta maaf. Ternyata katanya kamu ahli dibilang perdanauan perlautan ini. Tolonglah, tolong gimana ini, saya tenggelam ini, matilah saya ini gitu kan. Itulah sahabat. Itulah saudaraku. Walaupun kita punya berkelimpahan apa semua, tapi ada di titik satu saat saudara. Akhirnya dari situ dia belajar. Mohon maaf ya, saya maafkan katanya. Saya mandang kamu itu tidak ada apa-apanya. Saya mandang kamu itu kecil. Karena dia udah sampai ke luar negeri, sampai S3, sampai apa. Temannya dia seorang petani, pelaut, saya nangkap ikan saudara. Kalau dia mau membalas dendam saudara, dia mau biarkan temannya tenggelam di situ kan selesai. Tapi itu saudara, dalam hidup ini saudara, ketika kita melihat siapapun, mari, saya ketika membaca ini saudara, bisa-bisa juga kita ada di dalam, ya, bisa saudara, ya kan bukan siapa-siapa, gitu. Tapi saudara, di dalam hidup ini, begitu banyak, saya mau katakan, kami hidup dari pertemanan dengan Bapak Gembala. Kami hidup dari pertemanan. Kita bisa beribadah di sini pun di tempat yang dulu dari kecil ke besar, dari besar karena pertemanan, saudara. Kita tinggal pun di rumah yang kami tempatin sekarang itu pertemanan. Dan satu hal, anak kami pernah ngomong seperti ini. Papa sama mama itu melayani orang sama aja. Ini anak kami yang menilai ya saudara. Karena kami tidak pernah memandang bulu. Maafkan kami kalau ada merasa seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, seketika saya membaca ini, saya flashback ke belakang saudara. Ketika SD pun anak kami, SD, SMP, saya berani masukin di swasta. Bukan karena kami punya uang, kami masih hidup di kontrakan kecil saudara. Tapi apa? Pak John selalu katakan kita punya Bapa yang besar. Kita sudah melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menabur hari-hari ini, saya kadang tidak bukan tidak paham, tidak. Cara kerja Tuhan itu begitu luar biasa, saudara. Di saat titik terendah, di saat rekening itu kadang sudah nihil, saudara. Ada saja taburan-taburan kita itu dulu, saudara. Pak John punya teman dulu waktu merintis gereja ini saudara. Ada seorang teman yang setia sampai dia tanya Pak John seperti ini. Dari perpuluhan dia 100.000 sampai mentok di 2,5 juta. Terakhir dia tanya, Pak John,
apakah Pak John sudah cukup? Kita selalu bilang, cukup. Saya mau bantu yang lain, Pak John. Ketika dia bekerja, dia masih lajang sampai dia menikah. Dia bekerja di sebuah instansi, saudara. Di situ Pak John, saya kasih tahu aja di solusi. Dari gaji mereka, saudara, gaji Pak John waktu itu setahun itu 900.000. Nah, gaji temannya itu 1 juta. Dari 1 juta itu, saudara, dari perpuluhan dia 100.000 sampai gaji dia 25 juta, dia setia. Saya akan topang Bung John sampai Bung John bisa berdiri. Suatu saat dia tanya, dia mungkin lihat kita udah gereja besar. Udah ya Bung, saya mau coba ke tempat lain untuk membantu yang seperti Bung John sampai bisa berdiri. Demikian juga dulu waktu kita gereja kecil, tiba-tiba ada yang menawarkan kita ke gereja besar. Waktu itu juga kita udah nggak muat dulu di gereja bawah itu dulu, saudara. Pak John pindah di sebelah karena saya sudah beli gedung di sebelah. Pak, kami terbatas. Bayangkan saudara, dari bayar berapa tiba-tiba bayar sekian, 2 kali lipat. Pak John, saya akan bantu Pak John sampai bisa mandiri dari pertemanan. Karena sebelumnya Pak John pernah tolongin dia, saudara. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Apa tadi yang dikatakan, yang dibacakan oleh Sandi tadi, saudara? Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, maka kita tidak pernah kecewa untuk mengiring Tuhan. Ada amin? Waktu kita pindah dari sini ke sebelah, saudara, waktu itu sewanya sekali ibadah itu 750 sampai 1 juta yang kita pakai. Kami tidak sanggup, Pak. Saya akan bantu Pak John separuh. Suatu saat sudah 3 tahun Pak John sudah bisa mandiri. Siapa? Saya mau bantu lagi gereja yang lain. Jadi sama, saudara, yang tadi itu. Tapi suatu saat seperti ini, dia sudah stop. Ya, dia sudah stop, kan udah stop ini, waktu itu masih Bang Lipo. Suatu saat Pak John bilang begini, "Ma, ini handphone saya Nokia ini, Nokia yang lebar-lebar itu udah gak bisa dipakai, Ma. Gini aja," saya bilang. Jadi dari dulu kita ini ikut Tuhan itu dari orang gila. Maksudnya gila dalam Tuhan. Sekarang gini aja, Pak. Saya masih ingat Lipo dekat Tunas Cemerlang itu. Kami jalan. Ini iman yang gila ini. Kalau ada uang di dalam situ, belikan handphone Papa. Bener ya? Itu. Jadi ini agak-agak gila. Jalan kami. Ternyata yang tadi itu sudah stop. Pernah dia kirim 2 kali, tapi dia nggak pernah kasih tahu, saudara. Tiba-tiba ada uang di dalam, kalau nggak salah itu 4 juta gitu kan. Terus asik kata Pak John, ini keluar dia dari ATM, dari ini. Kenapa? Ayo beli handphone. Mama kan udah ngomong gitu. Wah, emang ada uangnya gitu. Karena rekening itu udah 1/2 tahun kami nggak pernah cek. Karena dibilang kan udah stop. Saudara, memang uang di rekening itu nggak ada uang karena memang hanya dia pengirim tunggal dari sekian tahun, saudara. Taburan itu, saudara, akhirnya jadilah beli handphone itu. Suatu saat juga anak saya ngomong seperti ini, "Mama, ini handphone udah ini." Itu udah SMP apa SMA. Kalau ada uang di rekening Papa nanti ku belikan. Tiba-tiba, saudara, itu bukan maksudnya siapa yang naruh. Taburan kita itu, saudara. Makanya kalau ada minta nomor rekening kasih aja. Ya, kalau ada minta nomor rekening kasih aja, saudara. Entah kapan pun dia kirim. Sering terjadi kejutan-kejutan yang luar biasa, saudara. Kasih aja, tapi jangan gini, cek tiap hari pakai M-banking. Ya, kalau dulu kan ATM sampai ledes tuh. ATM. Saya mau cerita, saudara. 18 tahun penggembalaan ini, sebentar Desember sudah 19. Sebenarnya bukan 18 tahun, 20 tahun. Di GGP-nya 18 tahun, saudara. Tapi saya lihat kita itu hidup dari iman ke iman, berdoa, berlutut di hadapan Tuhan. Nah, waktu anak saya minta handphone itu, saudara, ternyata, wow, harga handphone 2 juta tapi yang masuk 7 juta, saudara. Itu pernah terjadi. Makanya, saudara, lakukan. Ternyata taburan kita lakukan. Saya dulu pernah memberikan tumpangan di rumah kami 6 bulan saya tampung orang anak lajang. Jadi saya masak pagi habis, masak siang habis, masak sore habis. Karena ada lajang, tambah anak saya 2. Ada lagi anak saya di sini 1 lagi, Aceng ya. Nah itu. Jadi di rumah itu dulu banyak, saudara. Saudara, entah kapan-kapan kok ada masuk gitu.
Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Mungkin kita pun sudah lupa, saudara. Jadi kita ini hidup dari pertemanan, menyekolahkan anak, muliain anak. Sekarang Jojo kan masih kuliah di Gundar, saudara. Logika nggak masuk ke kalian, saudara. Ya, lumayan setahun, juta-jutaan ya kan. Tapi saudara, apa yang terjadi? Jangan kita menahan yang bisa kita lakukan, saudara. Taburkan, saudara. Ya, luar biasa, saudara. Ya, banyak hal. Makanya suatu saat gini, ada orang yang kami layani, cukup lumayan lah. Ya, kita bilang kaya banget sih, enggak ya kaya lah. Saya katakan seperti ini. Apa yang membuat Bapak datang ke sini? Ketika kami sharing, Pak, kami langsung dijudge. Berarti kau dosa. Berarti kau seperti ini. Saudara, di dalam pelayanan kami, saudara, kita cari akar masalahnya. Ya. Jadi, kalau Bapak Gembala ini kadang bertindak tegas, keras, berarti ada maksud Tuhan dalam semuanya itu. Saya kadang, kok galak gitu sih gitu kan. Ada sesuatu yang Tuhan mau, katanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap kenapa saya menceritakan ini bagi Bapak Ibu? Supaya perjalanan kita kan masih panjang. Kita hidup dari pertemanan, ya. Makanya cari teman sebanyak-banyaknya, saudara. Kita nggak tahu, jangan lihat gini, apa yang bisa dia lakukan, susah kok dia. Jangan sampai seperti itu. Suatu saat kita tidak duga, saudara, orang yang seperti itu yang bisa menolong kita. Makanya dikatakan, bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi tumpangan, atau telanjang dan kami memberi pakaian, bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Dan raja itu akan menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, mari kita lakukan yang terbaik. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Kambing-kambing tadi kan, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan ada juga malaikatnya, ya. Ya. Jadi dia datang dengan rombongannya. Makanya kita itu jangan suka menyendiri, ya kan? Dia datang dengan rombongannya. Kita juga harus sering mengadakan pertemuan-pertemuan ibadah, karena dia datang dengan rombongannya, saudara. Mengerikan, ya. Minimal kalau kita nggak datang, ada yang tanya. Apalagi dalam persekutuan, di dalam komsel, di dalam gereja. Ini hari ini nih, situ nggak datang ya, Niko ya? Adakah? Tidak datang. Dan nanti kita tanya kenapa tidak datang. Ya. Jadi itu Bapak Ibu. Mari kita lakukan yang terbaik, saudara. Ya, mari kita lakukan yang terbaik. Sebab ketika aku lapar, ayat 42, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Taburan kita akan berbalik kepada kita, saudara. Ya, taburan kita akan berbalik kepada kita, saudara. Banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Makanya mari kita menabur, saudara. Lakukan. Cukup banyak orang yang kami berkatin juga, ya. Cukup banyak orang yang kita layani. Kadang saya udah lupa gitu. Sampai saya lupa. Tahu-tahu dulu gini. Ini lucu juga, saudara. Menjelang Natal kemarin itu, saya sampai ngakak gitu. Kenapa ketawa, kata Pak John. Jadi dulu pernah kami berkatin dia, nomor rekening saya masih nyantol sama dia, saudara. Jadi mungkin entah lagi gimana Tuhan jamah hatinya. Ini siapa ya gitu. Jadi masih dia simpan nomor rekening itu, saudara. Ya. Kami berkatin dia mungkin 2-3 tahun lalu, saudara. Ternyata kan waktu itu transfer untuk administrasi gereja gitu kan. Tahu-tahu nomor itu masih ada. Jadi mau Natal kemarin itu asik gitu kan. Ada beli baju Natal gitu. Ya, banyak cara Tuhan, Bapak Ibu. Tetaplah kita menabur yang baik. Ya, makanya dikatakan di sini ya di ayat 43, 44 itu hampir sama dengan yang tadi, saudara. Maka ia akan menjawab mereka, 45. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan
kebalikan yang tadi. Untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara, dua-duanya kekal. Kekal di neraka, kekal di surga. Saudara, kita nggak bisa gini, aduh, nggak enak di neraka, nggak mau pindah dong. Nggak bisa. Ingat waktu Bapak Abraham dengan Lazarus itu, teteskanlah air itu, aku kehausan di sini. Abraham bilang, iya, saya mau tolong tapi nggak bisa nyebrang nih. Memang jurang antara kita ini sudah dalam sekali. Jadi nggak bisa, saudara. Makanya banyak orang punya penglihatan itu, kayak dia dibawa dulu ke di alam roh, dia dibawa ke neraka, katanya, aduh, di sana begini-begini. Untung Tuhan kasih balik lagi. Jadi dia belum mati ceritanya kan, masih banyak sekali kesaksian-kesaksian seperti itu, saudara. Nah, bagi kita pada pagi hari ini, saudara, menjadi bahan perenungan bagi kita. Kita hidup dari pertemanan, dari yang kita tabur. Itu yang kami rasakan selama tinggal di Jakarta ini. Yang kami tinggalin juga, saudara. Yang satu dari pertemanan juga, saudara. Ya, jadi mari kita lakukan yang terbaik, saudara. Bagi Tuhan, Tuhan sanggup melakukan di luar daripada pikiran kita. Ya, tetap menabur, saudara. Tetap menabur, tetap melakukan, jangan memandang muka. Dan apa dikatakan tadi? Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Cepat atau lambat, saudara, dia pasti datang. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Haleluya. Ya, kita naikkan satu.